sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Tentu kita tahu sedikit beliau, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ahadu al-mutaqaddimina fil Islam, orang-orang yang pertama masuk Islam, yang punya rutbah, punya kedudukan di sisi Allah dan di sisi baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan andai kata kita mau tahu sebab Islamnya Abdullah bin Mas'ud, yaitu Rasul sedang berjalan bersama Sayyidina Abu Bakar di suatu lembah. Tiba-tiba Rasul melihat anak kecil yang bernama Abdullah bin Mas'ud sedang mengembala kambing-kambing. Faqala Rasul, Nabi bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, ya gulam, hal indaka min labanin syai'un tusqina, wahai anak kecil, boleh minta susu kambingnya enggak sedikit? Faqala na'am walakin mu'taman, bisa-bisa aja, cuman saya ini hanya diberi amanat, bukan punya saya. Faqala hal indaka jaz'atun lam tanzi 'alaiha al-fuhul, ya sudah, kalau saya tidak dikasih susu kambing, kamu ada punya ontak yang enggak pernah ngeluarin susu enggak? Oh ada tuh, jaz'ah. Jaz'ah itu onta yang umurnya 4 tahun lebih, intinya yang sudah rontok giginya. Onta yang sudah tua yang enggak ada susunya ada enggak? Faqala na'am. Kalau unta yang enggak ada susunya ada. Kata Nabi, boleh saya minta susunya? Boleh, cuman percuma enggak ada susunya. Maka Nabi pegang susunya menjadi gemuk. Sayyidina Abu Bakar peras, keluar susunya. Nabi minum, Sayyidina Abu Bakar minum sampai kenyang. Faqala lid-dar'i iglis. Lalu kata Nabi, wahai susu, kempeslah kamu. Maka setelah itu kempes. Sayyidina Ibn Mas'ud menyaksikan itu, mendapatkan hidayah, masuk Islam. Itulah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, seorang yang kecil, yang dikatakan yang sangat pendek, maaf, sehingga ketika sahabat melihat kakinya Ibn Mas'ud saking kecilnya tertawa, baginda Rasul marah. Kata Nabi, malakum tadhakun, kenapa kalian ini pada ketawain Ibn Mas'ud? Mendigati sage ya Rasulullah. Kata sahabat, karena kakinya kecil betul ya Rasulullah. Faqala lahuma indallahi athqalu min Uhud yaumal qiyamah. Kata Nabi, kalian jangan sepelein Abdullah bin Mas'ud, walaupun kakinya kecil, di hari kiamat pahala kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Beliau ini sahibus sirru Rasulillah, orang yang nyimpen rahasianya Rasulullah. Selalu dia punya tugas bangunin Nabi kalau istirahat, masuk ke kamar Nabi, aiqadha naumahu wa labisa na'alaihi idza qama. Dia punya tugas bangunin Nabi kalau istirahat. Tugas yang kedua, nyiapin sendal Rasulullah. Wa kana ajwanun nasi thawban warihan ta'ziman li na'lai Rasulillah. Abdullah bin Mas'ud bajunya paling bagus di antara sahabat, minyak wanginya paling mahal di antara sahabat, demi hanya untuk menghormati sendalnya Rasulullah. Sehingga sendalnya Nabi nggak pernah dilepas. Kalau dia masuk ke majelisnya Nabi, sendalnya ditaruh di tangannya, didekap dengan kedua tangannya. Ini Abdullah bin Mas'ud ikut terus sama Rasulullah, sampai beliau pernah bersumpah, wallahi alladzi la ilaha ghairuh ma nazalat ayatun min kitabillah illa inni a'lamu aina wa fima anzalat. Saya bersumpah demi Allah, tidak ada satu ayat yang diturunkan oleh Allah wahyu ilahi kepada Nabi, melainkan saya ada di situ, sehingga saya tahu sabab musabab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Walau alimtu rajulan a'lamu bi kitabillah tanaluhul mataya la ataituh.
Kalau saya tahu ada sahabat yang lebih ngerti tentang Al-Quran, saya bakal datengin. Saking dekatnya sama Rasulullah, sehingga selalu menyaksikan turun-turunnya wahyu ilahi Rabbi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, ini Abdullah bin Mas'ud sebelum meninggal dunia sakit, didatangin sama Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Kata Sayyidina Utsman, malak ya Ibn Mas'ud, madza tashtaki, apa yang kamu keluh kesahkan? Faqala la syai' illa dzunub. Saya enggak sakit, cuman saya mikirin dosa saya aja nih. Abdullah bin Mas'ud nih kumpul sama Nabi, sakit gara-gara mikirin dosa. Qala alaka tashtahi syai'un, kata Sayyidina Utsman, lagi jadi Amir Mukminin nih Sayyidina Utsman, ente butuh sesuatu enggak? Qala ma ashtahi illa al-maghfirah, saya enggak minta sesuatu, enggak punya keinginan sesuatu apapun kecuali pengen cari ampunan Allah. Alaka amrulaka bi'ata'in, ya sudah, mau enggak saya kasih duit? Qala la hajati bihi, ana enggak perlu duit. Kalau yakunu li auladika min ba'dik, kalau ente enggak butuh duit buat anak bini ente nanti kalau ente meninggal. Qala inilah akhsha lahumul faqr fa inni qad 'allamtuhum suratal waqi'ah kullalailah. Saya enggak takut bini saya jadi miskin, saya enggak takut anak cucu saya kelaparan, karena saya sudah ajarkan kepada mereka setiap malam wajib baca surat Waqiah. Wa qad sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna man qara'a suratal Waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqah abada. Karena saya sudah dengar langsung dari Rasulullah, siapa orang istiqomah baca surat Waqiah setiap malam tidak akan jatuh miskin dan kefakiran.